Pernah kebayang nggak? Ada sebuah bencana yang sebetulnya bisa banget dicegah, tapi tetap aja terjadi di sebuah komunitas di Bandung. Nah, ini bukan sekedar cerita, tapi kita akan telusuri bareng-bareng, langkah demi langkah, gimana sebuah sistem bisa gagal dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. 90 cm. Itu kira-kira setinggi pinggang orang dewasa. Coba deh bayangin, air setinggi itu tiba-tiba merobos masuk ke ruang keluarga Anda. Buat warga di Blok Ransel, angka ini bukan sekedar statistik, tapi mimpi buruk yang jadi kenyataan. Oke, jadi apa sih yang sebetulnya kejadian? Semuanya itu berpusat di satu momen fatal, sebuah tanggul yang jebol. Satu kejadian, tapi dampaknya, kena ke puluhan keluarga. Tapi, jangan salah sangka dulu ya, ini bukan cuma soal alam lagi ngamuk. Anggap aja ini kayak puncak dari sebuah reaksi berantai. Ibaratnya main Jenga, banjir ini tuh balok terakhir yang dicabut sebelum semuanya ambruk. Yuk, kita lihat balok-balok apa aja yang bikin bangunannya goyah. Mestinya kan, hujan deras ya udah, hujan aja. Nggak selalu harus jadi bencana kan? Nah, pertanyaannya kok bisa badai ini berubah jadi malapetaka? Ternyata ada rangkaian kejadiannya kayak efek domino. Mari kita urutkan satu persatu. Jadi gini ceritanya. Awalnya dari alam, hujan turun deras banget. Sungai jadi meluap, ya wajar. Nah, masalah besarnya muncul pas sampah-sampah yang numpuk itu, malah bikin sungai jadi kayak bendungan dadakan. Airnya jadi nggak bisa ngalir kan? Tekanannya naik terus. Sampai akhirnya jebol, tanggulnya udah nggak kuat nahan lagi. Oke, kita udah tahu gimana ini bisa terjadi. Sekarang mari kita lihat siapa yang harus menanggung akibatnya. Karena di balik semua data dan kronologi ini, ada cerita puluhan manusia yang hidupnya berubah total dalam sekejap. Lebih dari 50 orang loh, coba bayangkan. Itu tetangga-tetangga kita, puluhan keluarga, yang tiba-tiba harus berhadapan sama air sepinggang di dalam rumah mereka sendiri. Ini bukan lagi soal barang yang rusak, tapi tentang rasa aman yang hilang begitu aja. Nah, banjirnya mungkin udah surut, tapi ceritanya belum selesai. Justru ini babak baru dimulai. Sebuah kisah yang kontras banget antara gerak cepat warga sama penantian yang tak kunjung pasti. Dan disinilah kita lihat perbedaannya. Jelas banget. Di satu sisi ada inisiatif warga. Mereka nggak nunggu-nunggu, langsung gotong royong bikin tanggul darurat seadanya. Di sisi lain, pemerintah, perbaikan permanennya masih ditunggu-tunggu sampai sekarang. Terus buat apa sih kita bahas tragedi ini lagi? Ya, supaya nggak keulang. Anggap aja ini bukan cuma pelajaran, tapi sebuah alarm pengingat. Yuk kita bedah. Alarm apa aja sih yang bunyi kencem dari kasus Blok Ransel ini? Intinya pun sebenarnya simpel, tapi krusial banget. Respons yang cepat itu adalah kunci. Kejadian ini benar-benar nunjukin kalau mencegah dampak yang lebih besar di masa depan itu ya harus proaktif. Jangan nunggu semua kejadian dulu, baru gerak. Jadi, solusinya ada di 3 hal penting yang saling terkait. Pertama, soal sampah. Ayo deh, kita jaga bareng-bareng sungai kita. Kedua, infrastruktur vital kayak tanggul itu harus dirawat rutin, jangan ditelantarkan. Dan yang ketiga, ini penting banget, pihak berwenang harus siap dan sigap responsnya. Tiga-tiganya ini harus jalan bareng, nggak bisa satu-satu. 3 hal tadi itu anggap aja sebagai fondasi keamanan kita semua sebagai sebuah komunitas. Kalau satu aja retak, apalagi sampai ambruk kayak di Blok Ransel, yang dipertaruhkan itu bukan cuma bangunan loh, tapi nyawa dan masa depan warganya. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan buat warga Blok Ransel, tapi buat kita semua. Buat Anda, kalau kombinasi sampah, infrastruktur yang nggak keurus, dan respons yang telat bisa menenggelamkan satu wilayah, emangnya ada jaminan tempat tinggal kita aman dari hal serupa? Pelajaran dari Blok Ransel ini tuh kayak peringatan keras. Pertanyaannya sekarang, kita mau dengerin atau enggak?